Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita bersyukur karena pada malam hari ini ditakdirkan dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam majelis ilmu di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Masjid Yayasan Pendidikan Al-Um yang kita cintai. Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi hujan yang sangat deras dan juga dalam suhu yang cukup dingin, namun tidak mengurangi kehangatan di antara kita, karena memang kita sedang dungsel pada malam hari ini ya. Alhamdulillah, dalam kondisi hujan, angin dan banjir serta dingin, kita bersama-sama berkumpul di dalam majelis nasihat, bersama-sama mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kajian perdana saya di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya, serta memberikan keistiqomahan di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengkaji dan berusaha untuk mengungkap sebuah syubhat dari sebuah produk atau sebuah proyek yang bernama moderasi beragama. Kita tahu bahwa ada dua senjata syaitan yang paling diandalkan oleh dia, dan senjata andalan itu pasti daya rusaknya itu sangat besar. Kalau di dunia militer
senjata andalan itu pastinya senjata yang paling merusak pihak musuh, paling merugikan pihak musuh. Ya, karena senjata itu dibuat memang untuk menghancurkan musuh. Ya. Maka senjata-senjata yang sangat diandalkan atau senjata-senjata unggulan tentunya memiliki daya rusak yang sangat besar. Begitu pula syaitan memiliki dua senjata yang sangat berbahaya, yaitu yang pertama yang bernama syubhat dan yang kedua bernama syahwat. Syubhat ini adalah kebatilan yang dibungkus dan dikemas al-haq. Syubhat itu adalah penyimpangan yang dihiasi dengan adanya dalil-dalil yang seolah-olah mendukung penyimpangan tersebut, namun sebenarnya dalil-dalil tersebut baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi SAW telah diselewengkan tafsir dan maknanya sesuai dengan keinginan orang-orang yang menebarkan syubhat tersebut. Maka syubhat ini bisa ditangkal dan dikalahkan dengan senjata yang sebanding, yaitu yang bernama al-yaqin atau al-ilmu. Bagi orang yang berilmu maka tidak ada lagi syubhat, karena syubhat itu sifatnya rancu dan remeng-remeng. Maka dengan adanya ilmu tersingkaplah bungkus atau kemasan yang menutupi kebatilan tersebut. Kemudian juga ada yang bernama syahwat. Maka orang-orang yang menjadi sasaran dari senjata yang bernama syahwat ini umumnya adalah orang-orang yang jauh dari agama dan juga rendah semangat beragamanya, sehingga mereka mudah dijerumuskan dalam perbuatan dosa dan maksiat. Dan penangkalnya adalah sabar. Ya. Sementara syubhat biasanya yang diserang dan sasaran tembaknya adalah orang-orang yang punya semangat dalam beragama, orang-orang yang sebenarnya rajin dalam mendekatkan diri kepada Allah dan rajin beribadah, maka sulit sekali diserang dengan senjata yang bernama syahwat, tapi sangat mungkin akan bisa dilumpuhkan dengan senjata yang bernama syubhat. Namanya juga semangat, bahwa tahu ada dalil, tahu ada ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang digunakan untuk mendukung satu proyek, satu program atau satu gerakan, maka mereka akan segera mengikuti dan mendukungnya karena minimnya ilmu yang dimiliki, sehingga semangat tidak sebanding dengan ilmu yang dimiliki. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang akan kita bahas karena temanya adalah syubhat, moderasi beragama. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, saya awali dengan tafsir salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah di ayat yang ke-143. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Saya putus sampai kalimat syahida. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, dan demikianlah kami jadikan kalian wahai kaum muslimin, yaitu kita semuanya, sebagai ummatan wasaton. Yaitu ummatan wasaton adalah ummatan adalan, yaitu umat yang pertengahan, ya. Agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah SAW menjadi saksi atas perbuatan kalian.
Yang kita garis bawah di sini adalah kata ummatan wasaton. Coba kita kaji dalam tafsir para ulama. Saya pilih dalam tafsir As-Sa'di, yaitu tafsir Taisir Karimi Rahman. Dan saya ambil kesimpulannya. Di antaranya beliau mengatakan, faja'alallahu hadhil ummah wasatan fi kulli umurid din wasatan fil anbiya'i baina man ghala fihim kan nasara wa baina man jafahum kal yahudi. Saya potong dulu. Beliau menjelaskan bahwa maka Allah menjadikan umat ini, umat Islam, sebagai umat yang pertengahan. Sebagai contoh adalah pertengahan dalam memposisikan para nabi di antara Yahudi dan Nasrani, di antara orang-orang yang berlebih-lebihan, ghulu dalam memposisikan para nabi, sehingga para nabi ditempatkan pada posisi melebihi batas yang seharusnya, seperti orang-orang Nasrani yang menempatkan Isa ibnu Maryam sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Kemudian di antara juga orang-orang Yahudi yang menempatkan Isa ibnu Maryam dengan penempatan yang sangat rendah, di bawah posisi yang seharusnya, yaitu mereka menuduh, bahkan mengklaim, mengatakan Nabi Isa itu adalah anak zina. Dan juga mereka memiliki kebiasaan yaitu membunuh para nabi dan rasul. Maka orang-orang Yahudilah yang telah melakukan serangkaian aksi untuk memprovokasi pemerintah pada saat itu di zaman Nabi Isa AS, yang mana Nabi Isa difitnah akan melakukan kudeta, maka harus ditangkap dan dibunuh. Itu adalah didalangi orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Nasrani meninggikan Nabi Isa melampaui batas yang seharusnya, dan Yahudi merendahkan beliau, bahkan bersekongkol untuk membunuh beliau. Maka Islam dan para pemeluknya berada di pertengahan di antara dua kubu ini. Islam menempatkan Nabi Isa alaihissalam sebagai manusia biasa, bukan Tuhan atau anak Tuhan, tetapi Nabi Isa adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, dan menempati kriteria yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalangan para nabi dan rasul, sehingga Allah memberinya gelar yaitu Kalimatullah, memberinya gelar sebagai Ruhullah, dan juga termasuk salah satu dari 5 nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Ditempatkan pada posisi semestinya, tidak berlebih-lebihan dalam memuja, mengkultuskan, dan tidak menghinanya. Ada di tengah-tengah. Ini sebagai contoh bahwa umat Islam dan tentunya agamanya yaitu Islam berada di tengah-tengah dalam menyikapi posisi para nabi dan rasul. Begitu pula dalam perkara yang lain, di antaranya saya ambilkan saja pokok-pokok atau contoh-contohnya. Orang-orang Yahudi dalam masalah syariat, tadi berbicara masalah para nabi, berbicara tentang syariat. Orang-orang Yahudi ini kecenderungannya adalah mereka tasyaddud, yaitu memberat-beratkan. Sementara orang-orang Nasrani itu cenderungnya adalah tasahul, yaitu meremehkan. Kita tahu dalam sejarah bahwa contohnya saja dalam penerapan syariat, orang-orang Yahudi ketika istri-istri mereka itu sedang datang bulan atau haid, maka mereka menganggap bahwa wanita yang sedang haid itu sangat kotor,
sehingga tidak boleh makan bersama mereka, apalagi tidur bersama mereka. Sehingga ketika istri-istri dari orang-orang Yahudi itu haid, maka akan dibuatkan tenda yang ditempatkan di samping rumah atau di belakang rumah. Tidak boleh berkumpul dengan suaminya. Maka selama masa haid itu istri-istri mereka tidak boleh masuk rumah, ditempatkan di dalam tenda. Ya. Maka Islam menyikapinya sebagai jalan tengah. Ketika Rasulullah ditanya tentang haid, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang wanita yang haid atau tentang haid. Katakan bahwa haid itu adalah kotor. Maka jauhilah para wanita itu, ya, ketika mereka haid. Maka dijauhi di sini dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa yang dimaksud i'tizal ini atau menjauhi wanita ini dalam arti tidak berhubungan intim. Rasulullah mengatakan if'alu kulla syai' illan nikah. Lakukan apapun bersama istrimu yang sedang haid selain nikah. Maksudnya nikah di sini adalah hubungan intim, hubungan suami istri. If'alu kulla syai', lakukan apapun bersama istrimu. Mau makan bareng, mau mandi bareng, mau jalan bareng, mau tidur bareng, apalagi ya, serba bareng pokoknya ya. Itu boleh, ya, boleh, kecuali hubungan intim. Jadi ditempatkan pada porsinya, tidak tasyadud berlebih-lebihan. Contoh lagi, orang-orang Yahudi itu kita melihat dalam fakta sejarah bahwa orang-orang Yahudi itu sangat mempengaruhi kebiasaan orang-orang Madinah, walaupun orang-orang Madinah tidak beragama Yahudi. Ya. Karena orang-orang Yahudi itu lama berada di Madinah, karena kita tahu bahwa di Yathrib di Madinah itu ada, kemudian ada suku pendatang yaitu Yahudi. Di antaranya ada tiga kelompok Yahudi itu, yaitu Bani Nadir, Bani Qainuqa dan juga Bani Quraidah. Ya. Ini adalah para pendatang. Dan yang kelompok yang ketiga adalah para budak-budak sahaya, biasanya dari Ethiopia. Nah, maka penduduk asli Madinah, suku Aus dan Khazraj yang melebur menjadi sahabat Ansor, sedikit banyak sebelum mereka masuk Islam terpengaruh dengan adat kebiasaan orang-orang Yahudi. Salah satunya adalah dalam aturan orang-orang Yahudi berhubungan intim suami istri. Dari tadi bahasnya hubungan intim terus ya. Kasihan yang bagian kameramen ya. Dan juga ke arah jarum jam 7 dari kameramen ya, juga bujangan, atau juga ada yang lain masih bujangan ya. Ya, nggak apa-apa ya, karena suasananya dingin-dingin gini tuh memang jadi hangat ya bahas itu ya. Ya, Masya Allah. Orang-orang Yahudi punya kebiasaan dan itu diadopsi orang-orang Madinah, yakni ketika berhubungan suami istri itu tidak boleh dari arah lain selain dari arah depan. Wah, bingung lagi ini. Ya, maaf ya, ini hukum ya, karena ini juga ada ayatnya ya. Nah, maka kalau di Mekah itu bebas dari semua arah mata angin, bebas ya. Insya Allah mudeng lah. Anak-anak muda sekarang beda sama anak muda zaman saya, Mas Habib, beda. Agak cepat perkembangannya, kebanyakan pur gitu ya, kayak ayam aja ya, cepat paham insya Allah ya. Jadi di Mekah itu kebiasaannya adalah berhubungan intim itu dari arah mana saja boleh. Sementara orang-orang Yahudi ya, hanya membolehkan dari arah depan, dan arah belakang itu pantangan ya, pantangan
Bahkan sampai mereka meyakini kalau dilakukan atau pantangan itu dilanggar, maka nanti kalau hamil istrinya dan kelahiran seorang anak, anaknya akan juling matanya atau bahkan buta. Ini dua kultur yang berbeda, karena orang-orang Madinah mengadopsi kebiasaan orang-orang Yahudi. Nah, maka ketika terjadi perkawinan atau pernikahan antara sahabat Muhajirin dengan sahabiah yang dari Ansor, pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-lakinya dari Mekah, sahabat Muhajirin, wanitanya sahabiah dari kaum Ansor. Menikahlah. Nah, ternyata suaminya yang dari Mekah itu meminta berhubungan intim dari arah belakang. Karena di Mekah sudah yang biasa itu. Sudah biasa. Maka si wanita ini menolak mentah-mentah, tidak mau, tidak boleh. Kalau orang Jawa mungkin nggak ilok begitu ya. Nggak boleh. Sampai akhirnya tidak jadi berhubungan intim karena terjadi khilaf dalam masalah hubungan intim. Tawa lagi ya, lucu ya. Ya, terjadi khilaf. Wah, ini kata orang Mekah boleh, nggak apa-apa. Yang istrinya nggak boleh, mas. Selama ini tabulah bagi kita. Maka keesokan harinya ditanyakanlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang tempat kalian bercocok tanam, atau maksudnya tempat kalian menanam benih, namanya ladang ya. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah mereka dari arah mana saja yang kalian kehendaki. Sehingga akhirnya status hukumnya dalam Islam dibolehkan berhubungan intim dari arah mana saja selama pada tempatnya ya. Sementara orang-orang Yahudi begitu ketat aturannya, tidak boleh. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Jadi mati gaya ya. Cukup satu gaya saja. Nah, itu orang Yahudi contoh. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai gambaran beberapa contoh bahwa Islam itu luar biasa, ummatan wasaton, berada di tengah-tengah. Bahkan dalam isme-isme yang berkembang di dunia, Islam itu tampil di tengah-tengah. Bukan hanya di tengah-tengah di antara agama-agama yang ada, tapi juga di tengah-tengah di antara isme-isme yang dibuat oleh manusia. Contohnya Islam berada di tengah-tengah antara kapitalisme dan sosialisme atau komunisme. Ya. Orang-orang sosialis atau orang-orang komunis memiliki akidah atau ideologi pemahaman bahwa perorangan itu dilarang memiliki aset-aset produksi, dilarang punya modal, dilarang punya pabrik, material. Apa yang harus dilakukan? Bahwa aset-aset produksi itu harus dikuasai dan dikelola oleh negara komunis. Jadi ibaratnya gampangnya adalah kamu nggak boleh kaya. Ya. Kalau kamu kaya, punya aset produksi harus dikelola oleh negara. Karena apa? Kamu kalau kaya harus rata dengan orang lain. Kamu nggak bisa kaya sendiri, dikuasai oleh negara. Makanya dalam pemahaman komunis orangnya banyak orang miskin, tapi yang kaya juga dibuat miskin. Yang kaya adalah negaranya. Ini komunisme. Dengan iming-iming, dengan syubhat bahwa pemerataan sama-sama rata, tapi akibatnya adalah sama-sama kere, ya, sama-sama miskin. Sementara kapitalisme itu kebalikannya. Seseorang diberikan kekuasaan penuh, dominasi penuh untuk memiliki bahkan memonopoli sebuah bisnis. Bahkan teori-teori yang mungkin sebagainya kita serap waktu sekolah. Di antaranya teori kapitalisme itu adalah dengan modal yang sekecil-kecilnya dapat untung yang sebesar-besarnya. Bukan berarti nggak boleh jualan batinnya akeh-akeh. Tapi kapitalisme mengabaikan unsur-unsur halal haram dan lain sebagainya, pokoknya untung. Apakah itu akan merugikan orang lain, akan menekan pedagang kecil, akan berbuat zalim, tidak peduli. Yang penting untung sebesar-besarnya dan harus kaya, bahkan harus memonopoli.
Sementara orang komunis nggak boleh kaya, harus rata, dikuasai negara. Maka Islam hadir di tengah-tengah. Islam membolehkan orang untuk kaya, silakan punya harta sebanyak-banyaknya, terserah, asal caranya halal dan ada hak si miskin di sana. Bukan harus disamaratakan, tapi ada bagian dari fakir miskin. Ya, jadi tengah-tengah, tidak dilarang kaya, tapi setelah kaya juga punya kewajiban untuk membantu fakir miskin. Jadi tengah-tengah, masya Allah. Bahkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau diruntut turunannya lagi dalam Islam, kita mengenal banyak sekali firqah-firqah dan sekte-sekte. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada di tengah-tengah di antara sekte-sekte yang ada. Contohnya, di antara pertengahannya Ahlus Sunnah adalah ketika menyikapi Khawarij dan Murji'ah, dua kubu yang berseberangan. Ya, sebagai salah satu contoh saja, akidah dari Khawarij salah satunya adalah mengatakan atau berideologi bahwa pelaku-pelaku dosa besar itu kafir, keluar dari Islam. Ya. Sementara Murji'ah, mereka meyakini bahwa perbuatan manusia termasuk dosa-dosa itu tidak pengaruh terhadap iman seorang muslim. Mau ahli ibadah, mau jadi ahli maksiat tidak pengaruh. Artinya apa? Mentolerir dosa-dosa dan maksiat. Ya. Kalau orang sudah menyatakan iman, maka dosa apapun yang dia lakukan tidak punya pengaruh terhadap imannya. La yazidu wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini adalah ekstrim kanan dan kiri yang sangat mencolok. Sehingga biasanya kalau yang di tengah, ya, ini di tengah, kecenderungannya adalah dituduh oleh sisi kanan, oleh orang kanan itu berada di kiri karena di tengah, ya. Sementara yang kiri melihat yang tengah ini adanya di kanan. Nah, ya kan? Makanya kalau ada kecenderungan orang gampang mengkhawarijkan Ahlus Sunnah, dikhawatirkan dia seorang Murji'ah atau seorang Irja'i. Dikit-dikit, wah ini Khawarij nih. Ya, orang ini sudah berpegang teguh dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah, tapi masih dituduh saja Khawarij, maka dikhawatirkan yang nuduh ini adalah orang Murji'ah. Karena di sisi kanan ketika dia melihat yang di tengah, kelihatannya di kiri. Sebaliknya yang di kiri akan melihatnya kita, apa yang tengah ini Murji'ah. Makanya jangan heran orang-orang Khawarij itu memandang Ahlus Sunnah sedikit-sedikit, wah ini Murji'ah. Begitu. Maka Islam berada di tengah-tengah di antara semua agama dan bahkan isme-isme yang ada di dunia ini, dan Ahlus Sunnah ada di tengah-tengah di antara firqah-firqah yang ada di dalam tubuh Islam. Nah, ini poin pertama, tafsir surat Al-Baqarah ayat 143. Jadi kita simpulkan bahwa ketika seseorang itu menjadi seorang muslim yang sesungguhnya memurnikan agamanya, maka dia akan selalu berada di tengah-tengah. Nah, ini menurut tafsir dan pemahaman insyaallah yang demikian yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa umat Islam itu dan juga agama Islam ini ketika dia dimurnikan ya, dari segala unsur yang mengotorinya, maka dia akan tampil menjadi ummatan wasaton. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mungkin beberapa waktu terakhir ini kita menyimak perkembangan berita tentang proyek moderasi beragama yang juga dicanangkan oleh Kemenag RI. Ya. Maka kita sebagai seorang muslim tentu harus peka dan kita harus mengenalnya, mengetahuinya, lalu kita berusaha mencari tahu, ya, rujuk kepada ulama, bertanya, mempelajari bagaimana timbangan menurut sunnah Nabi SAW tentang moderasi beragama ini. Ya. Kita tidak berniat untuk memprovokasi agar warga Indonesia khususnya muslim ya untuk menentang ulil amri, tidak. Namun ini adalah dalam bentuk nasihat, meluruskan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi kita
awali dengan mencermati dulu sebenarnya moderasi beragama itu apa. Kemudian bagaimana dalam timbangan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Moderasi itu artinya ya, kita sering mengenal kata moderat. Moderat itu artinya apa ya? Barangkali ada yang bisa menjelaskan moderat itu seperti apa? Biasanya kita ingat apa? Diperbaharui, cara baru. Ya. Moderat ya. Jadi moderat itu biasanya di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah mu'tadil atau juga tasamuh ya, yaitu sangat toleran ya atau sangat lunak ya. Ini namanya moderat. Sehingga lawan dari moderat itu adalah yaitu tatorruf ya. Kalau moderat itu mungkin identik dengan toleransi atau tasamuh. Kalau lawannya adalah ekstrim, yaitu yang diistilahkan tatorruf, atau mungkin ada yang menyebutnya sebagai radikal. Radix itu artinya akar, yang mengakar. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita runtut saja dari awal bahwa dulu di negeri kita ini pernah heboh dengan adanya jaringan Islam liberal yang menjajakan produk atau dagangan yang bernama liberalisme, yang mengusung paham pluralisme, yaitu paham atau satu keyakinan bahwa semua agama itu benar, semua agama adalah benar, dan semua pemeluk agama apapun akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka membuat logika-logika dengan angka-angka. Mereka mengibaratkan bahwa untuk menghasilkan angka 10 sama-sama 10 itu tidak harus 5 tambah 5, tapi ada juga 6 tambah 4, bisa 3 tambah 7, bisa 1 tambah 9, 8 tambah 2. Yang penting hasilnya 10. Mau beragama Islam, mau Kristen, ya, mau Hindu, Buddha, Konghucu, Darmo Gandul, Gatoloco, atau Sunda Wiwitan dan lain-lainnya, pokoknya semuanya itu benar, ya. Semuanya akan masuk surga. Ini paham pluralisme, ya. Nah, kemudian karena jualan yang bernama produknya itu liberalisme ini tidak laku, ini betul-betul tidak laku. Memang ada sebagian orang yang terpengaruh tapi tidak signifikan, sehingga produk ini kurang laku, bahkan dikatakan tidak laku. Sudah kadung musuh-musuh Islam menggelontorkan dana yang begitu besar ya, dengan harapan kaum muslimin akan murtad dari agamanya. Tapi antara modal yang dikeluarkan tidak seimbang dengan hasil yang didapatkan. Dengan kata lain, jualan yang bernama atau dodolan, ya, jualan yang bernama liberalisme ini kurang laku. Ya. Karena sebenarnya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama, liberalisme itu sebenarnya sesuatu yang sudah sangat basi. Kenapa? Karena paham liberalisme itu mengadopsi dari apa yang terjadi di Eropa, dan itu sudah terjadi di abad yang ke-16. Di abad ke-16 itu berarti 5 abad dari sekarang ya. Ini isya-nya adzan dulu atau bagaimana? Adzan dulu ya. Terus setelah isya dilanjutkan atau gimana Pak Habib? Ya, adzan dulu terus break, kemudian lanjut kajiannya gitu ya, atau gimana? Atau sholat dulu atau gimana? Gimana? Dilanjutkan ya. Oh iya, kalau begitu kita adzan dulu ya. Ini masih pemanasan ya, karena tadi cukup kedinginan ya di perjalanan. Nanti insya Allah setelah adzan kita lebih panas lagi, insya Allah. Ya. Kita break sebentar untuk adzan
setelah itu kita lanjutkan lagi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tema tentang moderasi beragama. Jadi pada intinya dulu ketika proyek liberalisme itu kurang mendapat antusiasme dari kaum muslimin Indonesia, bahkan sebenarnya tentu juga tidak diminati oleh para pemeluk agama lain, karena setiap pemeluk agama apapun itu pasti meyakini dan menganggap bahwa agama yang mereka peluk itu yang benar. Ya. Kalau kita tanya seorang penganut agama Kristen, kita tanya kenapa Anda memilih dan memeluk agama Kristen, pasti dia mengatakan karena Kristen agama yang benar. Selain pemeluk agama Kristen, mereka adalah domba-domba yang tersesat. Bukan hanya kafir, kalau kafir masih sopan. Makanya kalau ada orang non muslim yang tidak terima dengan perkataan kafir, katanya kasar, sebenarnya salah. Saya pernah ngisi sebuah kajian di sebuah instansi, ya, bahkan ini di sebuah dinas psikologi, ya. Beberapa kali pertemuan, akhirnya kepala kantornya melarang saya mengisi. Ternyata alasannya apa? Karena sering terdengar kata kafir gitu, beberapa kali. Ada dalam bahasa Arab kata kafir, ya, kafaro artinya menutup. Ya. Makanya Al-Quran menyebutkan para petani jamaknya itu kufar. Ya, a'jabal kuffaru nabatuhu. Tanaman-tanaman itu sangat menakjubkan para kufar. Kufar di sini adalah para petani. Bentuk tunggalnya adalah kafir, artinya menutup. Karena apa? Pekerjaan petani secara umum adalah melobangi tanah, mengisi dengan biji-bijian, lalu ditutup lagi. Maka kafaro artinya menutup. Pelakunya disebut kafir, jamaknya kufar atau kafirin, kufar. Artinya orang kafir adalah orang yang menutup dirinya dari kebenaran. Sehingga kalau kita mengatakan orang yang tidak beriman kepada Allah, sampean kafir, saat itu menutup diri dari kebenaran. Daripada disebut domba-domba yang sesat. Sudah domba, sesat lagi. Kalau kita tanya penganut agama Kristen, kenapa Anda memilih dan memeluk agama Kristen? Karena Kristen yang benar. Selain pemeluk agama Kristen itu domba-domba yang sesat. Pasti akan begitu. Kalau kita bertanya kepada pemeluk agama Hindu, Buddha, dan lain-lainnya, kenapa Anda yang memeluk agama Anda? Maka jawabannya pasti karena ini yang benar menurut kami. Begitu pula seorang Muslim, Islamlah yang benar, yang lain salah. Hanya pemeluk agama Islam yang akan masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Itu hal yang wajar, semua agama, semua pemeluk agama seperti itu. Ya. Ketika ada orang yang mengajukan satu pemahaman, satu ideologi bahwa semua agama benar, maka ini pelanggaran sangat fatal. Bahkan secara undang-undang positifus sebenarnya melanggar. Kita dulu waktu pelajaran PPKN, ya, kalau dulu zaman saya PMP mungkin ya, pendidikan moral Pancasila, terus diganti namanya. Kita kan pernah membahas tentang undang-undang, tentang Pancasila. Kita masih ingat pasal 29 undang-undang ayat 1. Ya, kalau tidak salah saya lupa. Pasal 1 adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu pasal 1. Ayat 1, pasal 29 ayat 1. Ya. Yang ayat 2-nya negara menjamin kemerdekaan. Ya, tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan menjalankan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaan itu. Kurang lebihnya gitu. Kalau salah diralatnya. Intinya adalah negara menjamin kemerdekaan, merdeka. Karena hak yang paling asasi bagi manusia itu adalah memilih beragama, memilih agama. Negara menjamin kemerdekaan. Kalau kita merdeka itu kan bebas, mau pilih agama apa saja terserah, dijamin oleh negara. Dan dijamin kemerdekaannya untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
Kalau ada orang yang memaksakan bahwa semua agama benar, sampean nggak boleh meyakini agama sampean paling benar, melanggar undang-undang sebenarnya. Makanya nggak laku. Dan terkesannya sangat ekstrim sehingga nggak laku. Maka sekarang yang diinginkan adalah sebenarnya tujuannya baik. Kementerian Agama RI itu tujuannya baik, supaya tidak terjadi gesekan di tengah-tengah masyarakat, tidak terjadi konflik ya horizontal di antara warga negara ini, maka harus ada satu proyek agar para penganut agama itu bersikap moderat terhadap pemeluk agama lain, yaitu bersikap lunak. Nah, itu tujuannya. Namun ternyata kalau ya ini sepanjang yang saya ketahui dari yang pertama dari situs Kemenag RI sendiri dan juga dari channelnya Kemenag RI dan juga beberapa dialog dari pejabat Kemenag Jatim saya pernah bertemu tentang moderasi beragama ini. Sebenarnya secara tujuannya memang inginnya tidak ada gesekan, tidak ada ya percekcokan, harmonis ya. Namun yang perlu kita nasihatkan dan kita luruskan adalah tentang pengertian moderat menurut versi mereka dan siapa orang yang ekstrim menurut mereka. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, moderasi beragama ini diusung dengan membawa dalil yaitu surat Al-Baqarah ayat 143. Ya, tadi kan sudah dicatat, enggak usah nyatat lagi ya. Surat Al-Baqarah ayat 143 bahwa ummatan wasaton, umat yang pertengahan itu maknanya umat yang moderat, begitu. Coba tadi kita sudah bahas tentang ummatan wasaton itu adalah ketika seseorang memurnikan agamanya, memurnikan agama Islam ini, ya, memurnikan agama ini, maka otomatis dia akan menjadi ummatan wasaton. Ya. Nah, coba kita tulis saja gambarannya ya, ummatan wasaton dan bagaimana standar dari kaum pegiat moderasi beragama ini. Tes 1. Kalau saya gambarkan, misalkan di sini yang di tengah-tengah ya, ini Muslim, Latin saja ya, Muslim. Dan di sini ummatan wasaton ya. Sebagai ummatan wasaton. Maka dia berada di antara ekstrim kanan ya, yang ini adalah berlebih-lebihan ya, berlebih-lebihan atau kalau disebut itu kalau dalam bahasa umumnya yaitu ekstrim lah gitu ya, ekstrim kanan. Ini istilah saja. Gimana nulisnya ya? Ekstrim. Sebenarnya ekstreme gitu ya, tapi tulisan ini aja lah. Ekstrim kanan. Di sini ya itu sifatnya tasyaddud ya. Atau dalam tulisan Latin saja. Tasyaddud. Nah, ekstrem kiri ini cenderungannya adalah tasahul. Ini berlebihan, ini meremehkan ya. Sampai di sini betul ya, bahwa Muslim itu di antara dua kubu, dua kutub yang berbeda. Yang satu ini hulu tadi sebagaimana tafsirnya, berlebih-lebihan, sementara ekstrem kiri itu meremehkan, cenderung merendahkan. Nah, namun yang diinginkan dalam moderasi beragama dan dalilnya adalah ummatan wasaton tadi surat Al-Baqarah ayat 143, bahwa moderat itu artinya ummatan wasaton. Mereka membuat standar dan kriteria tersendiri. Kata pegiat
pegiat moderasi beragama, mereka mengatakan kami tidak akan memoderasi agama, tapi memoderasi beragama, ada bernya begitu. Agamanya tetap katanya. Sampean sholat, monggo sholat, ya. Sampean mau puasa, silakan puasa. Mau ibadah haji, silakan. Tapi kalau berinteraksi dengan umat lain, dengan orang yang berpemahaman berbeda, nah disitulah berlaku moderatnya. Nah, di situ mereka membuat standar bahwa ekstrim kanan yang berlebih-lebihan sampai menyebutnya sebagai tatorruf tasyaddudi, sementara ini tatorruf tasahuli, ya, yaitu ekstrim kanan, yaitu yang sangat tasyaddud, yaitu memberat-beratkan, berlebih-lebihan, dan ini yang meremehkan. Menurut mereka ekstrim kiri, nah ini menurut standarnya moderasi beragama, ya, supaya saya catat supaya nggak lupa, ya. Ekstrim kiri menurut mereka adalah liberalisme. Nah, ekstrim kiri ini liberalisme karena apa? Terlalu menggampangkan, semua agama benar, semua pemeluk agama akan masuk surga, itu menggampangkan. Kata pegiat-pegiat moderasi beragama yang ekstrim kiri terlalu memudah-mudahkan, itu liberalisme. Ya, jadi ini secara asal sebenarnya kita sepakat karena memang liberalisme itu terlalu menggampangkan, membebaskan, terserah mau agama apa saja, yang penting semuanya masuk surga. Kata pegiat-pegiat moderasi beragama itu ekstrim kiri. Namanya ekstrim itu kan kesannya memang sangat bertolak belakang dengan moderat ini, lawannya memang, ya, ekstrim namanya, ya. Jadi kalau ada konotasi kalau namanya ekstrim itu berarti jelek, ya, berlebih-lebihan, baik berlebihan di sini adalah terlalu atas atau terlalu bawah. Nah, yang jadi catatan menurut para pegiat moderasi beragama, ekstrim kanan itu adalah kaum puritanisme atau puritan, ya. Ini yang saya tangkap, ya, supaya jelas. Siapa puritan ini? Pure artinya apa? Murni, ya, pure, murni, asli. Menurut para penggerak moderasi beragama ini, bahwa orang yang ekstrim kanan yang memberat-beratkan adalah kaum yang mengembalikan kepada kemurnian agama. Itu ekstrim. Nah, sementara tadi kan yang puritan ini sebenarnya di sini adanya. Sebenarnya istilah puritan itu sudah muncul sejak pertengahan abad ke-16 juga. Bahkan di awal abad ke-17, tepatnya pada tahun 1602, mereka dapat tekanan dari Ratu Elizabeth, ya. Sedikit-sedikit sejarah, ya, kita ketahui. Jadi di kalangan di Eropa, Ratu Inggris, Ratu Elizabeth I, kemudian dilanjutkan oleh penerusnya yaitu Raja James, ya, King James I, dan juga dilanjutkan oleh King Charles I. Itu semuanya sangat membenci kaum Puritan. Munculnya istilah Puritan itu, ya, yang jadi lawan kaum Anglikan, yaitu dalam agama Protestan. Dalam ajaran Protestan dulu, Ratu Elizabeth itu membuat bid'ah dalam agama Kristen, gitu, ya. Kalau menurut versinya Kristen Protestan, jadi banyak upacara-upacara yang dibuat-buat oleh Ratu Elizabeth waktu itu, sehingga muncullah kaum Puritan, yaitu kelompok Kristen Protestan yang mengembalikan kepada ajaran Protestan yang sesungguhnya menurut mereka, sehingga dikenal dengan istilah Puritan. Nah, ini sekarang dimunculkan kembali bahwa orang yang mengemurnikan ajaran agama Rasulullah SAW, agama Islam, itu dianggap sebagai Puritan. Dan ini ada levelnya, ya, levelnya. Nah, nanti kita masuk level berapa, ya? Bukan bahas tentang mie pedes ini, ya. Ada levelnya, ya. Ya. Level yang standar menurut mereka, mungkin karena ini, ya, perlu turun dulu, ya. Nggak ada cadangan, ya, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, disyukuri satu saja. Kalau ada cadangan enak memang, ya. Tuh, iya, nggak apa-apa. Soalnya saya biasanya
2, jadi nggak bisa satu, ada satunya. Ya, oh ada, ibu-ibu langsung ngasih cadangan. Ya, alhamdulillah, jazakillah khairan. Nah, level yang paling standar itu adalah ya, kaum yang ingin mengembalikan kepada Quran dan Sunnah mereka. Ya. Puritan itu yang paling standar adalah orang yang berusaha memperjuangkan Islam kembali kepada Quran dan Sunnah. Sebenarnya di sini pun ada pembahasan secara mendetail, namun waktu tentunya sangat panjang. Jadi kita tulis saja Quran Sunnah gitu ya. Di siapa yang ingin mengembalikan Islam itu kepada Quran dan Sunnah murni, ya, dan dengan penafsiran yang standar, ya, ala fahmi salafus saleh, ya. Karena dalam dunia moderasi beragama, apalagi di dunia liberalisme, mereka menuduh kita itu kaum letterlek, ya. Jadi menafsirkan Quran itu hanya satu tafsir, sementara mereka mengatakan kami ini multi tafsir. Bahkan tafsir Al-Quran itu ditinjau dari sisi historis, filosofis, dan lain-lain gitu, kata mereka gitu. Sementara kalau kaum Puritan ini Quran Sunnah pokoknya saklek gitu menurut mereka. Ya, apa yang dipahami oleh para sahabat dulu dan diamalkan para sahabat dulu, ya, itu seolah-olah bagi mereka nggak berlaku hari ini, terlalu saklek, ya, harus ditinjau dari sisi-sisi yang lain, ya, dari sisi historisnya, dari sisi kulturalnya, dari sisi filosofisnya dan sebagainya. Maka Puritan ini kelompok pertama yang dianggap ekstrim kanan menurut ini, itu adalah orang yang kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah, kemudian yang kedua, level lebih atas, lebih keras, ya, yaitu kaum takfiri. Nah, sama, ya, takfiri, ya. Jadi takfir ini memang orang-orang yang gampang mengkafirkan. Pokoknya siapa yang mengikuti demokrasi pukul rata semuanya tak kafir, yang mengikuti Pancasila kafir. Nah, itu menurut versi ini, ya, itu adalah takfiri. Ya, padahal di sana memang perlu dirinci dulu, ya. Nah, yang levelnya paling keras adalah irhabi, yaitu teroris, ya, yang mana menghalalkan darah bahkan tidak hanya orang kafir, juga orang Islam, ya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, menurut para pegiat dan promotor dari moderasi beragama, bahwa dalam beragama itu jangan seperti ekstrim kiri liberalis yang mengatakan bahwa semua agama benar, tapi jangan juga seperti ekstrim kanan yang Puritan, yaitu yang memurnikan agama Islam, ya, agama Islam, ya. Insya Allah, ya, luar biasa. Ini spidolnya ada 4 cadangan, ya. Supaya 2 masih ini, ya, masih ada kurang jelas, ya. Jadi inilah standar yang dipakai. Yang mana? Ya, ya, ini bingung, ya, mana dia? Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka posisi kita itu ada pada standar ini, ya, kurang lebihnya, ya. Jadi kalau ada orang yang memurnikan ajaran agamanya, ya, kemudian mengembalikan pemahaman Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi SAW, dan juga mungkin di sini beberapa ormas yang sama-sama juga mengkampanyekan kembali kepada Quran dan Sunnah, itu juga dimasukkan ke dalam kelompok yang Puritan ini, mengembalikan kemurnian ajaran Islam kepada Quran dan Sunnah. Walaupun ada yang lebih ekstrim, yaitu takfiri dan irhabi. Jadi yang diinginkan dari moderasi beragama ini moderat, ya. Janganlah Quran dan Sunnah itu saklek, jadi disebut ekstrim di antara standar yang mereka sampaikan. Memang ada salah satu tokohnya yang bahkan menjadi ketua Pokjanya moderasi beragama, yaitu Bapak Profesor Oman Fatur Rahman di Kemenag RI. Dia mengatakan bahwa disebut ekstrim satu kalau atas nama agama, ya,
Kalau ada orang atas nama agama menolak budi luhur bangsa, maka dia ekstrim. Jadi budi luhur itu termasuk bisa jadi di dalamnya adalah budaya. Jadi kalau ada orang berdasar atas nama agama, oh ini budaya ini tidak boleh, ini syirik, ini bid'ah, itu nggak boleh bilang begitu. Ya, harus dibiarkan moderat lah gitu. Itu keinginan dari ini. Ya. Jadi jangan atas nama agama mengatakan bahwa ini tidak benar, ini salah, ini harus ditinggalkan, ini syirik, ini bid'ah, tidak boleh. Karena harus menghormati budi luhur bangsa ini. Itu yang pertama, ya diinginkan. Yang kedua, dikatakan ekstrim kalau atas nama agama seseorang itu menolak kesepakatan bersama. Jadi standarnya adalah kalau ada kesepakatan bersama nggak boleh ditentang. Siapa yang menentangnya berarti dia adalah orang yang ekstrim. Nah, ini diantaranya. Dan juga yang terakhir adalah orang yang memang tidak mau atau menentang konstitusi yang ada, maka disebut ekstrim. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita punya gambaran bahwa ternyata ummatan wasaton yang tadi sudah kita bahas tafsirnya adalah ketika kita menjadi seorang muslim yang sejati, mengembalikan ajaran Islam yang murni sesuai yang dipahami dan diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat, maka dengan otomatis Allah jadikan kita ummatan wasaton. Sudah konsep sudah jelas, aturannya jelas. Ketika kita kembali kepada kemurnian agama ini, kita akan otomatis Allah jadikan ummatan wasaton. Tapi kalau menurut versi yang di bawahnya, yang kedua, moderasi beragama, akhirnya bergeser bahwa yang ingin memurnikan ajaran agamanya dianggap sebagai ekstrim kanan. Sementara ekstrim kanan ini cukup berat, ya kan, namanya ekstrim. Jadi akhirnya keberadaan dari moderasi beragama itu seolah-olah bergeser ya. Jadi bergesernya di sini, pertengahan ini. Ya, di tengah-tengah sini. Ini tengah-tengah sini. Jadi melihat bahwa ini di sisi kanan mereka, maaf keliru ya, berarti ada di sini ya. Jadi seolah-olah ada berada di sini. Nah, jadi ada di sini. Kenapa? Karena melihat sisi yang muslim yang ingin mengembalikan kepada agamanya secara murni itu berada di ekstrim kanan. Jadi menempatkannya bergeser ke sini, bukan di sini. Karena standarnya ini, bahwa orang yang ingin memurnikan ajaran agamanya dengan pemahaman Quran dan kembali kepada Quran dan Sunnah, maka dianggap itu kaum Puritan dan itu adalah di ekstrim kanan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka efeknya yang kita bahas adalah kalau ini diberlakukan bahwa kita harus moderasi beragama, memiliki sifat moderat dalam beragama, maka kita tidak boleh gampang menyalah-nyalahkan. Ya, karena kalau suka menyalahkan, pastinya nanti akan ada gesekan, ada perselisihan, ya, ada ketegangan. Sehingga kalau ada sesuatu yang sifatnya itu budi luhur bangsa, termasuk budaya di dalamnya, maka tidak boleh dikritik, tidak boleh disalahkan. Oh iya, afan kebablasan ya. Padahal sudah ada. Jadi mic-nya 2 juga. Ya, saya kembali kepada yang pertama. Mic yang pertama ya. Yang kedua nanti buat kalau jalan ke situ ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, efek dari moderasi beragama ini adalah kita tidak boleh mengkritisi, menyalahkan, apalagi mengatakan itu syirik atau bid'ah kalau itu bernilai budi luhur bangsa. Jadi standarnya adalah budi luhur bangsa. Kemudian juga kalau ada kesepakatan bersama, siapa yang menentangnya berarti dia tidak moderat dan dia ekstrim. Nah, baik, kita jelaskan dulu sedikit lagi bahwa Islam adalah agama yang akan tentunya mendukung budaya apabila budaya itu atau adat istiadat itu bersesuaian dengan agama Islam. Tidak semua budaya harus ditinggalkan atau juga tidak semuanya harus
dilakukan, ya, maka akan menjadi timbangan benar tidaknya suatu budaya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang diinginkan dari moderasi beragama ini, janganlah memahami Quran dan Sunnah itu secara saklek letterlek, ya, sehingga harus dipantau, ditinjau dari sisi-sisi yang lain, ya, dari unsur tadi historis, kultur, kemudian dari filosofis. Nah, maka di sana akan memunculkan multi tafsir atau penafsiran dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Gimana caranya supaya kita ini tidak menolak adat padahal itu bertentangan dengan Islam. Itu efeknya nantinya. Jadi sebenarnya kalau liberalisme itu mengatakan semua agama benar, kalau ini lebih halus lagi, bahwa jangan suka menyalahkan, ya. Kalau itu budi luhur bangsa, jangan disalahkan. Padahal menurut seorang muslim, barometer benar atau salahnya, timbangannya adalah as-sunnah atau Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau adat itu bersesuaian dengan syariat Islam, tentu kita akan melestarikannya. Dan kalau tidak bersesuaian, bahkan bertentangan, kita harus meninggalkannya. Dan di Indonesia ini terus terang memang banyak sekali budaya-budaya bangsa dari berbagai suku, ya, termasuk juga upacara-upacara yang kita harus timbang dengan timbangan syariat, apakah itu dibolehkan atau tidak. Sesuai namanya muslim, berarti orang muslim itu adalah orang yang berserah diri. Islam artinya adalah al-istislamu wal inqiyad. Wal inqiyad. Istislam artinya tunduk, patuh. Inqiyad juga sama, tunduk dan patuh. Kalau kita mengaku muslim, maka harus tunduk patuh dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada aturan lain yang bersamaan atau bersesuaian, ya kita akan biarkan, akan kita lestarikan. Kalau itu bertentangan dengan agama, maka kita harus legowo untuk meninggalkannya. Apalagi di dalamnya terkandung unsur kesyirikan dan juga kebid'ahan, maka tentu kita akan meninggalkannya dan akan menjelaskannya kepada umat bahwa itu tidak boleh. Apakah nantinya akan terjadi gesekan atau pertentangan? Itu sebuah resiko. Kita harus menjelaskannya bahwa itu salah. Bukankah Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah tidak lantas, oh ini ada kultur budaya Mekah yang harus dipertahankan semuanya, tidak. Ya. Kalau itu bertentangan dengan Islam akan diberantas. Bahkan kalau kita mempelajari kitab Masail Jahiliyah, subhanallah ya, banyak sekali perkara-perkara jahiliyah, lebih dari 120 perkara jahiliyah yang diberantas oleh Islam. Baik itu berupa keyakinan, berupa perkataan, berupa kebiasaan, berupa mitos-mitos, legenda-legenda, semuanya diberantas. Dan resikonya pasti akan ditentang dengan orang-orang yang mempertahankan adat dan budaya itu pasti. Nah, yang diinginkan dari moderasi beragama itu, sudahlah jangan ribut. Kalau orang itu melakukan satu upacara atau budaya atau adat istiadat, walaupun mengandung unsur-unsur kesyirikan menurut Islam yang berdasarkan Quran dan hadis, jangan dibahas, biarkan saja, ya, supaya tidak terjadi percekcokan, ketegangan dan sebagainya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini kita ikuti pastinya akan banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang hilang. Di antaranya tentu kata-kata syirik harus ditiadakan. Nggak boleh sedikit-sedikit mengatakan syirik, padahal itu syirik. Kata bid'ah juga nggak boleh. Dan juga di sana akan hilang yang bernama amar ma'ruf, terutama nahi mungkar. Ya, orang berbuat syirik dengan alasan ini adat, ini kebiasaan, nggak boleh dicegah karena itu adalah ya, kebudayaan. Kalau siapa yang mencegahnya mengatakan salah, dia ekstrim, dia tidak moderat, gitu. Maka akan hilanglah amar ma'ruf nahi mungkar, terutama nahi mungkar. Bahkan kalau dituruti, pastinya tidak ada lagi kata jihad yang akan kita sebut-sebut dan kita dengarkan. Karena jihad itu menurut orang-orang yang pegiat moderasi beragama adalah tindakan yang sangat anarkis, sangat keras, ya. Menumpahkan darah, berperang, itu adalah tindakan yang sangat ekstrim, sehingga itu bertentangan dengan proyek dari moderasi beragama. Jadi banyak sekali nantinya kalau ini dilanjutkan perkara-perkara yang jadi bagian dari Islam yang akan dihilangkan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau seorang itu atas nama agama lalu menentang kesepakatan bersama disebut ekstrim, maka kita luruskan bahwa kesepakatan bersama bukan menjadi ukuran bahwa itu kebenaran.
Kebenaran tidak diukur dengan kesepakatan bersama atau tidak. Kebenaran adalah sesuatu yang dikembalikan kepada sunnah, kepada ajaran agama ini. Karena kalau kita mengikuti kebanyakan manusia, justru kebalikannya, yang terjadi adalah seringkali mereka menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 116. Al-An'am surat 6 ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebuah kesepakatan bersama itu bukan sebuah kepastian bahwa itu kebenaran yang harus diikuti. Bisa jadi benar dan bisa juga salah. Maka timbangannya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya simpulkan bahwa liberalisme khususnya di negeri ini kurang laku karena dianggap terlalu ekstrim, menganggap semua agama benar dan menganggap semua pemeluk agama itu masuk surga. Maka usaha lain untuk memperhalusnya dengan adanya proyek moderasi beragama. Memang tidak mengatakan bahwa semua agama benar, tapi di sana terkandung unsur bahwa jangan suka menyalahkan, ya. Jangan suka mengobrak-abrik pemahaman orang. Biarkan saja. Kita harus moderat dan kita harus toleransi. Maka dengan demikian akan banyak sekali syariat-syariat Allah yang akan hilang dari muka bumi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah tentu terus menebarkan dakwah sunnah ini di tengah-tengah masyarakat kita. Kita tidak perlu khawatir karena di sepanjang sejarah manusia dari zaman Rasulullah SAW sampai hari kiamat tidak akan pernah henti-hentinya ada sekelompok orang yang akan berjuang dan tegar di atas kebenaran. Itu akan selalu ada. Rasulullah menyatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Ya. La yadurruhum man khadalahum hatta taqumas saah. Rasulullah menyatakan tidak henti-hentinya di tengah umatku itu ada sekelompok orang yang zahirina 'alal haq, tegak di atas al-haq, tegar di atas kebenaran. Tidak akan pernah memudaratkan mereka orang-orang yang meremehkan mereka, orang-orang yang membenci mereka sampai datangnya hari kiamat. Jadi tidak perlu khawatir bahwa bagaimanapun permusuhan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam kepada kita, akan tetap ada satu kelompok yang tegak di atas kebenaran. Maka proyek moderasi beragama ini tentu banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama memang itu diprogramkan oleh musuh-musuh Islam untuk melemahkan kaum muslimin. Bagaimana caranya supaya orang-orang Islam itu moderat sementara musuh-musuh Islam jadi radikal? Ya. Kita tanpa sadar dibuat supaya lunak. Ya, supaya lunak sementara mereka dididik sudah radikal. Beberapa waktu yang lalu sekelompok orang-orang kafir non-muslim yang berdemo menuntut agar azan subuh ditiadakan karena mengganggu tidur mereka katanya. Nah, berarti mereka radikal, ya. Mereka dididik untuk berani, untuk radikal, padahal jumlahnya sedikit. Sementara kita yang banyak dibuat supaya moderat. Nggak apa-apa, toleransi. Diminta supaya lemah lembut. Saya jadi ingat perkataan Ustadz Ja'far Umar Tholib bahwa kalau kita terlalu lemah lembut, ya, lemah lembut, lama-lama jadi lemah dan akhirnya jadi lembut, gitu ya. Ya, harus ada batasannya. Kapan kita lemah lembut, kapan tidak. Maka kita dididik untuk lunak, ya, lunak. Nah, maka akan tetap ada, tetap teguh, tetap tegar di atas kebenaran satu kelompok yang ini Allah jaga dan itu akan terus berlangsung sampai datangnya hari kiamat. Maka tidak usah berkecil hati, terus berdakwah, sebarkan, ya. Ajak orang-orang untuk mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan proyek-proyek seperti ini, ya, itu juga saya yakin dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertahan, ya. Terus berganti-ganti program demi program, namun semuanya alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bisa dibendung dan bahkan
jualan mereka tidak laris. Namun tetap kita harus tetap waspada dan juga berusaha kalau kita punya kemampuan untuk meluruskannya, untuk menasihatinya. Jadi bisa jadi kemungkinan ini proyek sebagaimana liberalisme, proyek dari orang-orang kafir yang membenci Islam, atau bisa jadi memang kurangnya pemahaman sehingga kita butuh mengajaknya dialog, meluruskannya. Karena subhanallah banyak sekali di tengah-tengah kaum muslim ini yang tidak tahu menahu, bahkan taunya dari kejauhan bagaimana manhaj ahlus sunnah wal jamaah, bagaimana manhaj salaf. Mereka hanya melihatnya dari kejauhan. Bahkan mereka hanya membaca dari literatur referensi-referensi yang justru memojokkan dan mendiskreditkan dakwah sunnah ini. Sehingga di sana ada pintu dakwah bagi kita. Ya, bisa saja karena mereka orang-orang yang kafir membenci Islam, bisa juga karena mereka tidak tahu. Ini ada kemungkinan. Dan saya melihat dua-duanya ada kemungkinan itu. Maka kita punya kewajiban untuk menjadi agen-agen dakwah ini, menjelaskan kepada umat tentang kebenaran ajaran Rasulullah SAW dan mengajak umat kepada kemurnian agama ini sebagaimana metode yang diterapkan para ulama, yaitu metode tasfiyah wa tarbiyah, yaitu membersihkan segala unsur yang bukan dari bagian Islam dan mengisinya dengan pendidikan Islam yang benar. Inilah yang akan menyebabkan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqari waraditum bizar'i sallallahu alaikum dhulla la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian sudah berjual beli, bertransaksi dengan sistem inah, dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi, ya artinya sibuk dengan peternakan, karena tidak hanya sapi, bisa jadi ekor-ekor kambing, ekor-ekor ayam bangkok dan lainnya, ya. Apa saja boleh silakan, tapi yang dimaksud di sini adalah sibuk dengan dunia, ya. Dan wataraktumul jihad, meninggalkan jihad fisabilillah. Kalau sudah itu terjadi, sallallahu alaikum zulla, Allah akan mencampakkan kehinaan, kerendahan di tengah-tengah kita. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Tidak akan Allah angkat kehinaan, kerendahan ini sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka Syekh Nasruddin Al-Albani mengatakan kembali kepada agama Allah ini dengan cara tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah mensucikan, membersihkan segala unsur yang bukan dari Islam. Setelah kosong bersih, diisi dengan tarbiyah, pendidikan Islam yang benar. Maka tidak perlu khawatir dan kita terlalu ambil pusing bahwa kita dikatakan ekstrim karena ingin memurnikan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah. Kita tetap jalan terus untuk berdakwah, memurnikan ajaran Islam ini dan mengembalikan kejayaan umat Islam ini. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya dan berikan taufik, pertolongan kepada kita semuanya agar tetap tegar di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan istiqomah di atasnya. Dari awal hingga akhir, apabila ada salah ucap dan salah sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.